Jadi kalau kita mau bicara nilai-nilai, kita itu banyak punya nilai-nilai core value. Nilai-nilai kita itu ada nilai pasti. Kemudian nilai, kalau dulu ASN adalah aneka. Kemudian nilai pasti. Kemudian nilai berakhlak sekarang. Bapak Ibu, kalau kita mau merunut bahwa semua nilai-nilai itu ujungnya, akarnya adalah Pancasila. Jadi orang cerdas itu ya udah harus paham dong aturan-aturan, tata nilai, etika, gitu kan? Ya, jadi harus ada korelasi antara hasil nilai potensi yang sudah teman-teman lakukan dengan kenyataan sehari-hari. Jadi potensi itu sesuatu yang sudah insight, sudah bawaan teman-teman gitu ya. Jadi kita harus patuh terhadap pimpinan. Pimpinan patuh terhadap apa? Terhadap regulasi. Ternyata kampus itu punya pimpinan. Ibu kabar punya pimpinan. Pak Menteri punya pimpinan. Presiden harus bertanggung jawab kepada DPR. DPR merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Harusnya gitu ya, yang tadi disampaikan teman-teman bahwa ini sudah kita harus berubah, walaupun kita sadar untuk berubah itu banyak tantangan tidak mudah, tapi dengan kerja tim pasti semua terasa lebih mudah. Dua kita bersama dari tantangan membangun Indonesia melalui BPSDM, melahirkan SDM yang terlatih, yang berkompeten, tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Waktunya mungkin kurang lebih 10-15 menit per PT. Saya awali dengan Pak Agus Musyiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus patuh terhadap pimpinan. Pimpinan patuh terhadap apa? Terhadap regulasi. Ternyata kampus itu punya pimpinan. Ibu kabar punya pimpinan. Pak Menteri punya pimpinan. Presiden harus bertanggung jawab kepada DPR. DPR merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Jadi semuanya kita bekerja untuk rakyat. Jadi pemikiran bahwa kita yang sampaikan 3 hal, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, pertahanan satu bangsa itu, pegawai negeri harus bisa memberikan jawaban atas pelayanan yang diberikan oleh negara. Kan susah, termasuk kita seperti itu. Dan akhirnya kita menjadi teamwork. Teamwork itu harus patuh terhadap lingkungan strategis, patuh pemimpinnya, regulasinya. Saya patuh terhadap pimpinan, karena masyarakat regulasinya. Sarapan pagi dengan guru darat, makan bersama dengan keluarga, hati senang dan gembira melihat semua jajaran sehat dan bahagia. Baju batik merah delima dipakai di waktu siang, mendengarkan pengarahan dengan sesama, menjadikan BPSDM hukum yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutia Farida, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan mengkaitkan beberapa hal mengingat kampus pelayanan Pancasila yang sudah disampaikan Ibu Bapak tadi tentu luar biasa. Jadi kalau kita mau bicara nilai-nilai, kita itu banyak punya nilai-nilai core value. Nilai-nilai kita itu ada nilai pasti. Kemudian nilai, kalau dulu ASN adalah aneka. Kemudian nilai pasti. Kemudian nilai berakhlak sekarang. Bapak Ibu, kalau kita mau merunut bahwa semua
dari Pancasila. Saya hanya ingin mengingatkan di sini bahwa ada loh hubungannya tadi yang disampaikan Pak Badan berkaitan dengan Pancasila. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa disiplin yang kita jalani di kampus Relawan Pancasila ini adalah disiplin Pancasilais untuk kinerja yang maksimal. Jadi disiplin Pancasilais itu yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, kalau tiap bulan kita itu sudah membuat narasi bahwa berkaitan dengan tugas fungsi kita. Apa sih sambungannya? Kita ada di area berapa? Area sila keempat. Lalu hubungannya dengan pekerjaan kita apa? Begitu juga dengan disiplin. Nah, saya ingin mengingatkan ketika apa sih hubungannya disiplin dengan Pancasila? Bagaimana kita berbuat atau melakukan tindakan disiplin yang Pancasilais? Ada beberapa contoh-contoh yang mungkin bisa mengingatkan kita. Ini adalah untuk mengingatkan bahwa ternyata di sila 1 hubungannya dengan disiplin apa? Itu adalah disiplin spiritual, ketuhanan yang Maha Esa. Disiplin spiritual. Lalu hubungannya apa? Kan kita sudah sholat, kita sudah ke gereja, kita sudah ini. Lalu hubungannya sama disiplin adalah kita yakin bahwa selain ada pengawasan, ada satgas disiplin, ada ini, ada SPIP dan lain sebagainya, ada yang mengawasi kita yang di atas sana. Jadi kalau kita yakin bahwa langkah-langkah kita itu ada yang mengawasi, itu pasti kita akan menjalankan disiplin itu dengan sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya disiplin Pancasilais itu kita cukup dengan 5 langkah Pancasila. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Moral kita harus kita bangkitkan bahwa saya bekerja itu adalah dasar kita, adalah keyakinan kita dan moralitas kita. Tentu juga etika. Indikator wilayah bebas korupsi salah satunya adalah kedisiplinan, kehadiran, pemahaman tentang disiplin itu adalah salah satu indikator wilayah bebas dari korupsi. Pohon beringin rindang daunnya, tempat berteduh dari terik matahari. Musyawarah mufakat kita junjung nilainya. Disiplin dan tertib kita mulai dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sambut. Angkat dulu dong. Ibu Eva Gantini, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kelompok besar yang dinilai ketika kita melaksanakan penilaian kompetensi. Dan ini tiap 3 tahun selalu akan kita review lagi. Ya, jadi penilaian kompetensi ini merupakan cermin diri kita sudah sepantas apa kita layak masih menduduki sebuah jabatan, menduduki sebagai ASN, DRT, DRU dan seterusnya ya. Aspek potensi dan kompetensi. Jadi kemarin ketika teman-teman mengisi komputer ya, tambah-tambahan kurang-kurangan kali-kalian, ini sedang dicek potensinya seperti apa, intelijensinya seperti apa, kemampuan berpikir dan kritis dan strategisnya seperti apa, motivasinya, kecerdasan, kemampuan
hubungan interpersonal. Ya, dan alhamdulillah gitu ya, dari hampir 500 orang potensinya ini tidak ada yang intelijensinya di bawah rata-rata, nggak ada. Terutama untuk kita semua ya. Jadi orang cerdas itu ya udah harus paham dong aturan-aturan, tata nilai, etika gitu kan. Ya, jadi harus ada korelasi antara hasil nilai potensi yang sudah teman-teman lakukan dengan kenyataan sehari-hari. Jadi potensi itu sesuatu yang sudah insight, sudah bawaan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang ini yang sangat penting, aspek kompetensi manajerial dan sosiokultural. Inilah yang kadang-kadang sebuah pekerjaan pernah tumbuh kabar itu sampai saya juga bisa mengerjakan sendiri, benar-benar dikerjakan sendiri. Nggak nyampe 1 jam selesai, tapi kok ini ada pekerjaan yang sebenarnya 1 jam bisa selesai, ini sampai berminggu-minggu nggak selesai. Mari kita lihat kembali aspek kompetensinya. Oh, ada masalah nih, gitu ya. Dengan aspek kompetensi seseorang, dimulai dari integritasnya, kerjasamanya, komunikasinya, orientasi pada hasil, pelayanan publiknya, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan sampai pengambilan keputusan dan terhak bangsa. Ini teman-teman, kadang-kadang ketika pekerjaan itu mudah tetapi memerlukan bantuan orang lain, komunikasinya nggak jalan ya, atau komunikasinya gimana ya, sebenarnya ini pekerjaan sederhana tetapi karena tidak ada komunikasi antara misalnya satu pokja dengan pokja lainnya, akhirnya data yang kita perlukan kurang valid gara-gara kemampuan komunikasinya kurang optimal. Makanya dalam rangka penilaian kompetensi kita selalu mengukur ini kerjaan yang sangat penting, profiling ini sangat penting. Sebuah pekerjaan bisa saja dikerjakan oleh satu orang, tapi tidak akan optimal bila tidak ada kerjasama yang baik, apabila tidak ada komunikasi yang baik. Ya, menyadari bahwa kita adalah sama-sama ASN yang untuk memajukan BPSDM. Ingat tadi pada aspek kita yang disampaikan oleh Bu Kaban, kita punya amanah di nomor 4. Kita ingin memajukan semua insan-insan pekerjaan hukum ya menjadi orang-orang yang lebih baik begitu ya. Terima kasih banyak. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah bersinar sebuah lilin. Bapak Ibu jangan banyak bingung. Ayo bekerja benar dan terus disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi, tangan sekali lagi dong. Berikutnya Pak Odi Yawi sebagai Direktur Politeknik Perfilman Indonesia. Silakan Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Disiplin itu tidak perlu menunggu kita nanti kalau sudah menjaga rasa menjaga. Terus kita teriak-teriak, tidak marah kalau misalnya melihat bahwa kita itu tidak bekerja dengan baik. Bergerak saja sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan tadi kita ya, boleh guru kita yang berikan yang terbaik, artinya yang terbaik juga harusnya gitu ya. Yang tadi disampaikan teman-teman bahwa ini sudah kita harus berubah, walaupun kita sadar untuk berubah itu banyak tantangan. Tidak mudah, tapi dengan kerja tim pasti semua terasa lebih mudah. 2 menit lagi. Terakhir, ini saya tidak menyiapkan pantun karena saya siap, tapi karena musiknya kata-kata hari ini, jadi kata-kata hari ini adalah kerja adalah cara bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan.
kalau niatnya ibadah pasti terjadi baik, pasti terjadi optimal. Maka sadar. Demikian, mohon maaf pimpinan, saudara-saudara sekalian, dan hadirin wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatannya banyak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, 3 fungsi ASN berkali-kali berulang-ulang Bukawala sampaikan di dalam Undang-Undang ASN 20/2023. Laksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Turunannya adalah Permenkumham nomor 31 tahun 2005 tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik, kode perilaku ASN, tolong dibaca. Itulah biasa rekan-rekan sekalian. Nah, salah satunya sebenarnya Bukawala izin harusnya tadi ini berdiri semua, Bu. Karena bagi saya minggu lalu itu menggunakan atribut lengkap. Salah satu untuk penilaian WBBM, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu para panitia yang saya hormati, menggunakan PWBK. Makna melaksanakan upacara. Ya, makna melaksanakan upacara, saya akan bacakan. Melaksanakan upacara suatu kegiatan yang memiliki tata cara, ya, aturan, simbol tertentu sebagai bentuk penghormatan, peningkatan dan atau penghayatan terhadap nilai-nilai penting. Contoh ya, upacara bendera, ya, itu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Di situ ada prosesi pengibaran bendera merah putih, diiringi dengan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta. Itu kalau kita serak makna itu ya kita cermati baik kalimat per kalimat, bisa kita bayangkan untuk mata, bayangkan dulu para pendahulu kita berjuang untuk mengibarkan bendera kayak apa gitu. Ya kan? Kalau itu membuat kita jadi sadar. Jadi itu makna daripada sebenarnya upacara itu. Jadi menumbuhkan rasa cinta. Jadi kita harus bersama-sama, bersatu, bergandengan tangan. Jadi itu kecil aja. BPSDM kita bersama bergandengan tangan, membangun Indonesia melalui BPSDM, melahirkan SDM-SDM yang terlatih, yang berkompeten, tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Terus selanjutnya membangun rasa cinta terhadap tanah air, nasional dan nasionalisme. Ya. Terus menghormati jasa para pahlawan. Ya tadi kan. Terus melatih disiplin, tanggung jawab dan kebersamaan. Itu loh makna dan tujuan upacara itu, melatih kita disiplin. Dan teman-teman cuma hanya setiap hari Senin saja dan Jumat itu Jumat virtual dari rumah kita, ya. Nah itu kalau dalam konteks pendidikan dan organisasi, makna upacara itu membentuk karakter yang ingin kita bangun di BPSDM. Saya katakan kepada Pak Ses, kita harus buatkan karakter bahwa orang baru itu pasti itu BPSDM, itu pasti BPSDM, ini pasti orang Poltek, ini pasti orang Tekpim. Itu membangun karakter, ya. Terus kedisiplinan dan rasa hormat terhadap aturan. Kita ingat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf selama pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, ya. Dan khususnya untuk Bukawala, para titik, terima kasih telah tadi memberikan semangat, ya, motivasi kita semua. Bila kita hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.